Baik Bapak dan juga Ibu, dan selanjutnya kembali kita akan mendengarkan kata sambutan yang kedua. Dan pada ini akan langsung disampaikan oleh pelaksana tugas harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Kepada Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi kami persilakan dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu CEO Media Infobrand Group, Ibu Susilowati Ningsih. Selamat ulang tahun juga Bu, sewindu. Kita berikan tepuk tangan buat. Kita doakan panjang umur, makin sukses terhadap banyak perubahan di dunia saat sekarang. Tentunya sahabat saya, Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Rifan Ardianto, SSI, MSI, PhD. Wah ini orang muda hebat, udah panjang Prof. Berikan aplaus juga. Tentunya Ketua Umum Indonesia Brand Community atau IBC, Bapak Tri Raharjo. Ini harus duluan Bu, jadi saya sebutnya duluan Bu. Para guru besar, akademisi, dan praktisi yang saya hormati, ada Prof. Nur Azaf, ya Pak. Ada Ibu Dr. Nuraila Arif, dan tentunya Ibu dan Bapak para hadirin Infobrand Summit 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah senang sekali saya berkesempatan menyapa seluruh peserta Infobrand Summit 2024 yang telah hadir pada hari ini. Tentunya selaku pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya Infobrand Summit 2024 sebagai gelaran tahunan yang menjadi forum untuk berbagi pengetahuan, tadi sudah disampaikan, pengalaman, jaringan dan menjalin silaturahmi antara perusahaan dan pengelola merek dari berbagai sektor bisnis. Acara yang pada tahun ini mengusung tema Winning Business Competition in Age of Artificial Intelligence and E-Commerce juga sekaligus menjadi platform untuk memahami tren perubahan dan pendekatan terkini yang praktis dalam menghadapi tahun 2024 khususnya bagi para pelaku usaha. Ibu dan Bapak hadirin sekalian, pasar digital di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Menurut laporan Ekonomi Southeast Asia 2023, nilai pasar digital di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai 82 miliar US dollar, di mana angka ini mengalami kenaikan 8% dari tahun sebelumnya. Potensi pasar digital di Indonesia juga diprediksi akan terus bertumbuh hingga 210-360 miliar US dollar pada tahun 2030. Secara khusus, sektor e-commerce menyumbang angka terbanyak pada pertumbuhan pasar digital di Indonesia. Dengan angka 62 miliar US dollar, angka ini mengalami pertambahan nilai 7% dibandingkan tahun 2022. Pak Rifan ini termasuk TikTok kali ya? Udah aman Pak. Dalam hal akses digital, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia pada tahun 2023 telah bertumbuh hingga 196,47 juta pengguna. Angka ini tumbuh sebesar 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Pasar digital yang luas sangat penting bagi para pelaku UMKM. Saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 65,5 juta pelaku UMKM, tadi kita banyak diskusi di kamar, di ruangan, yang turut berkontribusi terhadap PDB kita
nasional sebesar 61% atau setara dengan 9.580 triliun. Tercatat 27 UMKM sudah masuk ke dalam ekosistem digital atau go digital. Mengingat perannya sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, ekosistem digital menjadi terobosan yang efisien dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM yang dapat dicapai melalui peningkatan skala usaha, produktivitas, kualitas, dan pemberian nilai tambah bagi UMKM. Selain perkembangan ekosistem digital, alih-alih menjadi tantangan, hadirnya teknologi digital informasi yang luar biasa pesat hingga munculnya AI. Ini baru generasi pertama aja udah banyak yang gemeteran, Bu. Ya, tapi tadi kita sempat berdiskusi ya bahwa perubahan itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan apa yang kita perkirakan. Kita ingat Pak pengalaman waktu COVID ya, dan kita perkirakan kan pertumbuhan digital ini akan meningkat di 2023, 24, 25. Tapi dengan kejadian COVID kemarin terlihat Pak bagaimana kita terpaksa harus juga kita tidak membayangkan ya kan kalau itu tidak ada gitu Pak, bagaimana kita mulai dari hal-hal yang sederhana lah, kebutuhan akan makanan kita sehari-hari, bahan pokok daripada makanan, bahkan petani bagaimana digitalisasi ini terjadi. Jadi menurut saya ini sangat penting ya, bahkan menurut data McKinsey pada tahun 2023 sebanyak 20% UMKM di Indonesia sudah menggunakan AI. Jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi 40% pada tahun 2025. Hal ini mungkin untuk diwujudkan dengan catatan bahwa ekosistem dan sumber daya manusianya turut mendukung, Pak. Jadi ini tanggung jawab kita sama-sama, Pak. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, sektor UMKM juga termasuk ke dalam pilar kesejahteraan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Kadin Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dengan mentargetkan rata-rata pendapatan tahunan saat ini naik dari 92 juta menjadi 500 juta pada tahun 2045 mendatang. Jadi Prof, yang sudah pasti itu 100 tahunnya Indonesia, insya Allah. Yang belum pasti itu apakah kita akan terjebak di middle income trap dan apakah kita bisa menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia. Itu menurut saya yang juga Infobrand harus terus menggali itu. Ya, dan pilar utama kita adalah salah satunya kewirausahaan tadi. Agar apa? Kita menjaga gap kesenjangan ini yang menurut saya sangat penting. Jadi bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan pelaku UMKM ini untuk naik kelas, yang menengah menjadi besar, tapi yang kecil juga besar. Dan bagaimana kita mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia untuk yang besar go global, tapi yang di sini naik. Kalau enggak kita akan, sudah 30 tahun juga kita di middle income trap ini Pak. Kita lihat di kawasan ini yang bisa lolos, let's say juga baru Singapura. Tapi produktivitas pekerja kita kalah oleh Malaysia, kita masih kalah oleh Thailand, bahkan juga oleh Vietnam. Jadi ini juga banyak pekerjaan besar yang memang perlu kita lakukan. Kadin Indonesia senantiasa, sementara itu Kadin Indonesia juga berusaha meningkatkan usaha kecil dengan menaikkan rata-rata pendapatan tahunan dari kurang 1 miliar saat ini menjadi 2 miliar pada tahun 2045 mendatang. Sebagai mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia menyadari bahwa kami tidak bisa berjalan sendirian. Dibutuhkan adanya kontribusi, sinergi, kerjasama, serta kolaborasi besar dari berbagai pihak termasuk pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah untuk mewujudkan penguatan UMKM di Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagai dukungan konkret terhadap upaya mewujudkan UMKM naik kelas, Kadin Indonesia telah menginisiasi program yang kita sebut dengan Inclusive Closed Loop sebagai ekosistem kemitraan
yang terbuka dan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama dengan berbagai pemangku kepentingan tidak terkecuali pemerintah, sektor swasta, UMKM, dan seluruh stakeholder lainnya. Kadin Indonesia juga hadir melalui program Wiki Wirausaha, platform digital yang menjadi wadah berbagi informasi dan kolaborasi bagi para pelaku UMKM yang menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar, pemerintah hingga pemangku kepentingan terkait untuk mendukung UMKM, untuk naik kelas menghadirkan akses pasar, akses keuangan, dan pengetahuan. Sangat penting. Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian, sebelum menutup sambutan ini, saya berharap gelaran ini dapat mengeksplorasi, seperti yang Ibu sampaikan, peluang dan tantangan ekonomi digital di tahun 2024, sekaligus menginisiasi terciptanya kolaborasi dan ide-ide segar guna mewujudkan penguatan dunia usaha, khususnya UMKM, melalui ekosistem e-commerce yang berkelanjutan. Sebelum saya menutup sambutan ini, saya juga akan mengucapkan sekali lagi, Bu, selamat ulang tahun, selamat atas terselenggaranya InfoBrand Summit 2024, Pak, dan sukses UMKM Indonesia. Terima kasih, salam sehat, salam optimis, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung dan selanjutnya kami kembali termohon kepada Ibu Susi berkenan untuk dapat memberikan sebuah plakat sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran dan juga dukungan penuh yang diberikan oleh Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi selaku perwakilan ataupun selaku pelaksana tugas harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Kami persilakan untuk menghadap kamera yang berada di tengah terlebih dahulu. Kita mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu. Terima kasih, kami persilakan untuk dapat duduk kembali Bapak dan juga Ibu.